Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Materinya tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pembahasan. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Berikut ini akan dipaparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh positif yang pertama dari aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian dari aspek ekonomi, pengaruh positifnya yang pertama meningkatnya investasi asing. Kemudian yang kedua, terbukanya pasar internasional, kemudian mendorong para pengusaha. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Dari aspek sosial budaya, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, pengaruh positifnya yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selain pengaruh positif, ada juga pengaruh negatif dari berbagai aspek kehidupan. Contoh dari aspek politik, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Kemudian dari aspek ekonomi, pengaruh negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian yang kedua, perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan dilakukan oleh pasar atau ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kelima, operasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja juga akan semakin berkurang. Kemudian dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dengan adanya perkembangan zaman ini tentunya menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan. Dari aspek ekonomi, pengaruh positifnya, munculnya gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu budaya ketimuran. Kemudian munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme yang juga sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Kemudian adanya kesenjangan sosial, munculnya gejala westernisasi, kemudian memudarnya semangat gotong royong, dan yang terakhir adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.